Baik, di antara perkara yang sangat penting yang membuat orang banyak terhalangi dari hidayah, yaitu karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut meninggalkan adat istiadat. Dan ini adalah sebab yang paling parah yang menyebabkan orang tidak dapat hidayah. Ya. Lihatlah, Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Tatkala Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, kata mereka, Inna wajadna aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati orang tua kami di atas suatu jalan, dan kami tinggal ngikut saja. Kami tidak ingin keluar daripada tradisi nenek moyang. Kami tidak ingin keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi, tradisi ini masalah yang buat seorang susah menerima kebenaran. Kenapa tidak ingin keluar dari tradisi? Kenapa kalau dia keluar dari tradisi akan dicela? Dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tatkala dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka mengatakan cukup apa yang kami dapati ayah-ayah kami. Jadi cukup ajaran ayah kami, sudah cukup nenek moyang kami. Tidak ingin merubah ajaran nenek moyang. Inilah yang menjadikan Abu Thalib tidak mau masuk Islam, karena tidak ingin keluar dari adat nenek moyang. Padahal dia telah berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaulal malamatu au hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh saya telah tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena takut dicela, kalau bukan karena takut dihina oleh masyarakat, kau akan dapati aku akan terima agamanya Muhammad. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Thalib, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau. Abu Jahal mengatakan, satu kalimat saja sudah cukup membuat Abu Thalib tidak beriman. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Thalib tidak bisa berkutik. Kenapa? Abu Jahal mengingatkan tentang tradisi. Seakan-akan dia berkata, kau ingin keluar dari tradisi nenek moyangmu? Abu Thalib tidak mampu keluar dari tradisi nenek moyangnya. Membuat dia akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena berpegang teguh dengan apa? Tradisi. Dan ini bahaya seperti ini. Sebagian orang tahu itu tradisi syirik, tetap aja dijalankan. Kenapa? Tradisi nenek moyang. Tidak mau ditinggalkan. Dia tahu tradisi ini salah, tidak, dan meninggalkan tradisi sangat susah. Bahkan umat Islam terjebak dengan tradisi. Saya bayangkan ya. Contoh di tanah air kita, di sebagian daerah tersebut, mungkin Anda tahu tapi saya tidak ingin menyebutkan. Jadi daerah tersebut dikenal banyak ulama muncul dari daerah tersebut. Tetapi sampai sekarang masih ada tradisi kalau nikah yang bayar mahar perempuan. Ini tradisi menyelisih Islam atau tidak? Tapi mereka tidak bisa rubah karena tradisi sangat kuat, berat. Keluar dari tradisi itu bukan perkara yang susah, bukan perkara yang ringan, kecuali orang yang punya jiwa yang besar. Padahal dari kota tersebut banyak ulama yang muncul, ulama-ulama top. Tetapi sampai sekarang tidak bisa mereka tinggalkan tradisi itu, bahwasanya kalau menikah yang bayar mahar apa? Perempuan. Tradisi. Ada satu daerah, satu pulau, banyak orang hafal Quran dari pulau tersebut. Banyak imam-imam berasal dari pulau tersebut. Tapi sampai sekarang tradisi masih berjalan. Kalau ingin menikah, maka laki-laki culik itu sang wanita, dibawa pergi. Nanti kemudian disambut untuk dinikahi. Kan nggak boleh seperti ini. Cewek dibawa pergi, entah pergi terus ngapain aja, kan khalwat, nggak boleh. Tapi tradisi itu tidak bisa ditinggalkan, bahkan dari orang-orang Islam sendiri. Padahal tempat tersebut banyak orang hafiz-hafiz apa? Quran. Kenapa? Itu tradisi, tidak bisa ditinggalkan. Maksud saya, tradisi itu perkara yang sangat, kata Ibnu Qayyim menjelaskan, ini perkara yang sangat membuat orang terhalang dari hidayah. Lihat Abu Thalib tidak bisa dapat hidayah gara-gara tidak mau meninggalkan tradisi. Oleh karenanya di antara julukan yang paling sering diberikan kepada Nabi adalah Sabi. Sabi itu artinya orang yang keluar dari tradisi. Inilah yang membuat Al-Walid ibn Al-Mughirah akhirnya tidak beriman kepada Nabi SAW. Al-Walid ibn Al-Mughirah, sebagaimana disebut dalam buku-buku tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Walid ibn Al-Mughirah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ahadu ru'asa'i Quraisy la'anahullah, salah seorang dari pemimpin besar orang-orang Quraisy, semoga Allah melaknatnya. Kenapa? Dia mati dalam kondisi musyrik dan dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas bercerita, dakhala al-Walid ibn al-Mughirah ala Abi Bakar bin Abi Quhafah, fasa'alahu anil Qur'an. Suatu hari Al-Walid bin Al-Mughirah bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bertanya tentang Al-Qur'an.
Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisyin. Tatkala Abu Bakar membacakan Al-Qur'an kepada Al-Walid bin Mughirah, maka Al-Walid bin Mughirah ini pun keluar bertemu dengan orang-orang Quraisy, dengan kaumnya. Kemudian dia berkata, "Ya ajaban lima yaqulu Ibnu Abi Kabsyah. Fa wallahi ma huwa bi syi'rin wala bi sahrin wala bi hadi minal junun." Kata dia, sungguh indah ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan tersebut, lantunan-lantunan tersebut itu Al-Qur'an, bukanlah perkataan orang gila, bukanlah syair, bukanlah sihir. Karena Walid bin Mughirah pintar, dia tahu ini bukan perkataan sihir, bukan perkataan orang gila, ya. Dan juga bukan perkataan penyair. Wa inna qaulahu lamin kalamillah, dan sungguhnya perkataan itu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala dalam riwayat yang lain mengatakan la halawah wa fiha la talawah, bahwasanya dalam Al-Qur'an yang saya dengar tersebut ada keindahan, ada rasa manis yang saya rasakan waktu saya mendengar lantunan Al-Qur'an tersebut. Maka pembicaraan dia ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, gawat ini. Al-Walid bin Mughirah kalau masuk Islam, orang Quraisy semua masuk apa? Islam. Gawat. Dia enggak boleh masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berkata, ya, jadi orang-orang Quraisy pada mengeluh. Mereka berkata, wallahi, ya, la in saba al-Walid la tasbu Quraisyun. Seandainya Al-Walid keluar dari tradisi nenek moyangnya, mereka mengatakan orang yang masuk Islam namanya sobe, yaitu orang keluar dari tradisi. Kalau Walid masuk Islam, keluar dari tradisi nenek moyangnya, maka orang Quraisy seluruhnya akan masuk Islam. Maka Abu Jahal berkata, ya, ana wallahi akfikum sya'nahu, itu urusan saya. Walid, biarkan itu urusan saya. Maka Abu Jahal pun pergi menuju Walid bin Mughirah. Tatkala dia bertemu dengan Walid bin Mughirah, dia berkata, alam tara ila qaumika qad jama'u laka shadaqah. Wahai Walid, tidakkah kau lihat kaum orang-orang Quraisy sedang mengumpulkan sedekah buat kamu? Maka Walid berkata, alastu aktsarahum malan wa walada, bukankah saya orang yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya, ngapain mereka ngumpulin sedekah buat saya? Ini Abu Jahal hanya bohong saja. Maka Abu Jahal berkata, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibni Abi Quhafah litusiba min ta'amihi. Mereka bilang kau itu datang bertemu dengan Abu Bakar karena ingin makan di tempatnya, maka kau dengar Al-Quran. Makanya mereka kasihan sama kamu, maka mereka kumpulkan sedekah untuk berikan kepadamu. Ini hanya dongengan siapa? Abu Jahal, dia bohong. Jadi kata orang-orang Quraisy mengatakan kau tadi dengar Al-Quran di rumah Abu Bakar karena kau ingin makan di tempat dia, makanya mereka kasihan, mereka ingin kumpulin sedekah buat kamu. Maka Walid berkata, aqad tahaddatsa bihi ashirati, apakah orang-orang Quraisy sudah bercerita seperti itu, menuduhku seperti itu? Fala wallahi la aqrabu ibn Abi Quhafah wala Umar wala ibn Abi Kabsyah. Kata dia, demi Allah saya tidak akan dekat lagi kepada Abu Bakar, dan saya tidak akan lagi dekat kepada Umar, dan saya tidak akan lagi dekat-dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qauluhu illa sihrun yu'thar. Adapun yang saya dengar itu yang indah itu hanyalah sihir yang dipelajari, diwarisi dari orang-orang sebelumnya. Ya, ini akhirnya dia berfikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Thumma qutila thumma nazar, thumma abasa wa basar. Ya, akhirnya apa? Walid bin Mughirah akhirnya berfikir, apa yang harus saya katakan tentang perkataan Muhammad? Kalau saya bilang itu syair, maka bukan syair. Kalau saya bilang itu perkataan orang gila, maka bukan perkataan orang gila. Maka dia berfikir. Thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adabara wastakbar, faqala in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Kata Allah, sauslihi saqar. Kemudian dia berfikir, apa sih perkataan yang cocok untuk membantah Muhammad? Dia pikir-pikir, akhirnya dia mengatakan itu adalah sihir. Kalau saya bilang itu syair, orang Arab tahu itu bukan syair. Kalau saya bilang perkataan orang gila, orang-orang Quraisy tahu itu bukan perkataan orang gila. Supaya benar saya bilang aja itu sihir. Akhirnya kata Allah, dan saya katakan in hadza illa qaulul bashar, ini bukan perkataan Allah tapi perkataan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar, saya akan masukkan Walid bin Mughirah dalam neraka saqar. Akhirnya dia masuk neraka jahanam. Tadinya dia sudah mau masuk Islam, namun karena tidak ingin dicela, tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi, akhirnya tidak mau masuk Islam. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu ayyakum, ya, hal yang sangat berat yang membuat seorang terhalangi dari hidayah, di antaranya berpegang teguh dengan tradisi.